program susu untuk anak sekolah. Singapura. Ya. Kemudian juga Vietnam. Oh, Jangan gitu. Vietnam itu sudah berpikir seperti itu. Bagaimana menyiapkan generasi mudanya melalui minum susu. Tanya apa Indonesia enggak? Oh, kami dari Dewan Persusuan Nasional itu sudah menyampaikan kepada pemerintah. Kami sampaikan kepada pemerintah school milk, program susu untuk anak sekolah. Itu harus. Kenapa? Karena Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Assalamualaikum, merdeka. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat tersayang? Ketemu lagi dengan kami, saya Hadijah Airiza Fibi dan teman yang hebat banget, jurnalis senior dari Suara Karya, Mas Sofyan, yang selalu ada untuk bertukar pikiran, dan kita selalu ditemani dengan jamu-jamuan yang luar biasa nih dari Swiss Bell Residence Kalibata buat nguatin imun tubuh biar kitanya fresh, karena kita selalu ketemu di ngopi, ngobrol untuk memberikan solusi apapun juga. Ini kayak hari ini nih, udah lama ya saya nggak minum susu, tapi rasanya kalau hari ini minum susu biar segar, biar kuat, terus minum susu bareng-bareng. Topiknya sekarang susu, persusuan Indonesia. Iya, betul, Iya. betul, setuju Mbak. Soalnya kita kan juga perlu bicara mengenai susu dan tentunya ada hubungannya dengan daging. Nah ini tadi kan Mbak Yuni kan kita pesen jam susu kan? Ya, mana ya susunya? Oh nggak nyampe ini. Waalaikumsalam. Ya. Monggo silahkan. Iya, iya, iya. Seger banget. Makasih ya. Ayo, Mas Sofyan. Nih Mas Sofyan. Ya, monggo silahkan. Baik, Ini baik. mau sana dulu ya. Oh gitu, Mbak Yuni ada di sini. Saya kerjain. Oh siap, Mau siap. bikin jamu lagi? Iya, beda. Oke. Ini biar di sini aja. Nanti saya mau kedatangan tamu luar biasa, Bapak Teguh Budiana. Kita Iya. ngobrol nih Mas Sofyan. Iya. Kan beliau tuh Dewan Persusuan Indonesia, Ketua Dewan Persusuan Indonesia. Kita harus banyak belajar dari beliau. Karena Iya. Makasih ya Mbak Yuni. Nanti kita nanti ya ditonton ya. kasih ya Mbak Podcast Yuni. TV ya. Makasih. Iya. Ya. Aduh, minum dulu Kita yuk. minum dulu ya sebelum Bismillah. Sebelum mulai. kita kontak sama Pak Pak Teguh, Teguh ya. Kita minum dulu, Iya. merasakan betapa sekarang susu itu segar. Kalau susu dari dulu segar. Oh ya? Cuma kenapa susu sekarang mahal banget? Ya Allah, Mas Iya, ya. Sofyan. Saya juga kadang-kadang bingung, negara kita ini kan kaya. Iya. Kaya sumber daya alam, sumber daya manusianya. Tapi kok bisa susu mahal, daging juga mahal, impor membanjir. Ini kayaknya kita perlu kepo, tanya kepada pemangku kepentingan, terutama yang orang ahli tentang persusuan. Masya Allah. Iya, soalnya ya udah deh, saya udah nggak sabar nih. Karena saya mau tanya kenapa susu tuh susah banget. Apa petani-petani peternaknya itu kesulitan kasih makan, jadinya sapinya kurus-kurus dan segala macam. Aduh, di kepala tuh banyak banget yang pengen. Iya. Siap Pak ya? Oh iya. Monggo Pak, biar kita mau kepoin Assalamualaikum. Siap ya Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini langsung karena Bapak tuh Dewan Persusuan Nasional, jadi ngapunten, ini langsung susunya ada di depan mata Bapak. Monggo. Tapi dingin Pak, nggak apa-apa? nggak apa-apa. Oh. Langsung minum dulu. Biar ngomongnya lebih lancar. Iya. Gitu Pak. Ngomong aja. Iya. Whatever. Jadi saya kadang-kadang Anda sela saja. Kalau saya kadang-kadang kan lupa, Iya. ngalir gitu kan. Semangat juga. Iya. Yes, Iya. itu ada satu hal. Karena Tapi itu kalau semua saya Pak. tidak semangat, yang nonton juga peka. Iya. Pak Teguh, ini menarik sekali, ini semakin hangat perbincangan kita dengan orang yang memang ahli persusuan. Ngerti betul Iya. seluk-beluknya yang kita nggak tahu. Tadi beliau sampaikan India aja sebegitu Iya. besarnya, sampai Pak Bustanil Arifin meminta beliau untuk langsung pergi belajar ke sana.
Memerintah. Memerintah. Saya tadi mau bilang gitu kan. Nah ini kan menariknya gini. Iya, kita malah nggak pernah tahu. Ya, ini yang dari sisi kita sebagai jurnalis itu kan kita harus tahu ya. Betul. Apa namanya, paling tidak insight-nya mengapa masalah kebijakan ini selalu saja membuat para peternak sapi itu tidak mendapatkan kenyamanan di negerinya sendiri. Iya, betul. Mungkin karena ada liberalisasi. Kita kepoin ya. Kepoin dong, harus. Hari Punya gini apa atau iya kok bisa ceritanya kayak gini, gampangan ngomongnya Jawa kayak gitu. kok sampai di titik ini gitu Iya. loh. Tapi emang kita semuanya kayaknya serba terlambat ya Pak. Ya, Ya tapi kan Panjenengan udah tahu. Apa? Kita yang generasi Ya. ini dikasih tahu betul. supaya ada nanti kita bisa meluruskan Ya, persoalan ini. secara. dan solusinya. Jadi gini, memang kalau kita melihat susu itu sebenarnya apa sebelum sampai reformasi itu juga masalahnya cukup kompleks ya. Sangat kompleks banyak, tapi waktu tidak memungkinkan lah saya cerita. Tadi saya mencoba untuk melihat satu yang paling esensial ya, saya sampaikan dengan waktu terbatas ini. Kalau tadi dikatakan kita memang waktu tahun 97 waktu kita mengalami krisis moneter. Itu pemerintah sendiri juga sudah mungkin buntu, sehingga waktu itu tekanan-tekanan yang luar biasa dari berbagai kepentingan. Tadi kan saya katakan susu ini pun siapa berkepentingan di sini? Stakeholdernya banyak sekali. Importir susu, industri pengolah susu, peternak rakyat, konsumen. Konsumen menghendaki yang murah. Peternak juga menghendaki dia bisa Harganya hidup bagus. Iya. Importir susu dia kepinginnya ngimpor lebih banyak. Iya. Pabrik susu juga seperti itu, ya kan? Nah, untuk membuat mereka itu dalam satu posisi yang bisa happy kayak Seimbang ya, itu kan nggak gampang. Iya. Tetapi pada situasi krisis moneter waktu itu tidak menutup kemungkinan kok orang-orang yang punya kepentingan memanfaatkan situasi dan mereka mengusulkan cabut itu semua yang protektif supaya dia punya kesempatan untuk menekan kepada peternak rakyat. Iya. Ya, tapi dia menjadi importir, dia lebih bisa ngatur segala macam, bisa saja. Uangnya Jadi lebih pertanyaan banyak di situ Anda beredar. di situ. Iya. Saya ingat kata-kata Dr. Kurian waktu saya ke India. Dan itu saya masih ingat terus. Dia itu tokoh persusuan India yang terkenal. Oh. Milk is white, but the business of milk is black. Oh. Susu itu putih, tapi bisnis susu itu hitam. Hitam semua. Jadi you have to know ya. Iya. Ya. Jadi kalau saya katakan tadi, pada waktu dicabutnya itu yang berkepentingan siapa? Yang dirugikan kan jelas peternak rakyat, tidak lagi punya protektor ya. Iya, Tidak ada pelindung, tapi buat IPS atau importir susu kesempatan dia untuk bisa menekan karena dia tidak punya lagi kewajiban menyerap susu rakyat. Iya. Karena Tidak itu punya kewajiban diatur, kok. Kalau tidak dulu ya. diatur Iya. dalam Inpres, diatur dalam SKB. Jadi negara hadir pada saat itu ya. Yes, jadi Negara sebenarnya selalu hadir itu, Pak. ya waktu itu ya saya nggak tahu lah something it bygone be bygone saya. Tapi jelas itu adalah kelemahan kita waktu itu begitu sepertinya kita dihadapkan pada kiamat aja sehingga melupakan ada hal-hal yang sangat berkepentingan dengan rakyat ini kemudian terabaikan. Itu betul. Iya, iya. Nah, sejak itu yang namanya peternakan sapi perah itu stagnan. Iya. Until today. Kayaknya mati suri ya, Keren, Pak. Pak, ya. Ya masih, tapi decline dan menjadi stagnan sampai hari ini. Ya kalau sejak dari itu pertumbuhan produksi juga tidak begini grafiknya, tapi relatif itu Flat, malah menurun ya, Pak. flat. Kemudian juga jumlah peternaknya berkurang. Berkurang. Koperasi yang dulunya jumlahnya puluhan sampai ratusan, seingat saya dulu 200, sekarang tinggal 55. 55 Pak. 55 Unit koperasi. Unit. koperasi primer. Ya, Primernya ya. artinya itu banyak koperasi-koperasi yang kemudian menjadi mati. Dan ini kan ini- sudah berlawanan dengan keinginan kita kan. Iya. Kita kan kepinginnya pengembangan sapi perah ini memberi kesempatan. Jadi peternak yang dulu punya 2-4 ekor bisa punya 10 ekor Iya, sehingga nambah kesejahteraannya meningkat. Iya. Efisiensinya tinggi. Iya. Itu semakin hilang. Memang ada peternak yang menjadi besar. Iya. Tapi bisa dihitung dengan jari.
Dan ini ada beberapa retail juga nih Pak. Ya saya nggak bisa sebutin mereknya, tapi dia bikin bukan menadah ya, mengambil dari peternak-peternak, terus dia masukin ke dalam retail. Tapi Ya memang kenyataan seperti itu. Sebenarnya yang diharapkan kan musuhnya koperasi yang mampu. Loh, Iya. koperasi sih ya pemerintah bantu ya. Iya. Mereka punya pabrik-pabrik, tapi ya karena mismanagement sekarang dibeli sama swasta. Jadi bubar semua. Jadi kembali lagi SDM itu juga penting. Penting. Mismanagement. Kadang-kadang ada yang merasa overconfident. Dia Padahal dia merasa nggak tahu, mengerti. sebenarnya nggak tahu. Akhirnya pabrik yang udah dibangunkan oleh pemerintah tadi ya mati suri misalnya gitu. Ya ini ya. Sedangkan swasta kita menganut sebenarnya kita memang harus akui kita liberal investasi. Kita lihat pabrik-pabrik baru, diversifikasi. Oh, 5 tahun terakhir ini yang dulunya tidak pernah bersentuhan sama susu, sekarang bikin peternakan besar. oh. Oh kalau Anda lihat kayak nggak di Indonesia, Apa? Kalau dilihat nggak seperti nggak di ada Indonesia, karena lagi. Begitu besar, besar megah-megah gitu ya Pak. luar biasa di Itu ada di Jawa daerah mana, Timur, Pak? di Subang. Oh, Orang yang dulu, pengusaha yang dulu ngurusi mesin, tiba-tiba bikin peternakan sapi perah dan produksi processing susu. Yang kemarin produksinya kopi, sekarang bikin jadi susu. Oh. Artinya apa? Tiba-tiba. Mereka melihat bahwa prospek bisnis susu sangat-sangat cerah. Menguntungkan, cerah, iya. cerah. Karena trennya konsumsinya terus meningkat, Naik terus ya. penduduknya meningkat. Iya. Nah, inilah sebenarnya yang hal-hal yang kalau bisnismen itu selalu bisa mampu melihat jauh ke depan, Peluang, iya. Visioner, visioner. iya. Yang peternak ini yang kemudian tidak ada proteksi, akhirnya dia masih main di hulu. Kalau tadi dikatakan bahwa ada yang membeli, ya memang kalau enggak peternaknya nggak bisa apa-apa. Iya, betul. Sekarang ini industri pengolah susu itu menjadi main market, menjadi pasar utama. Nggak gampang loh, susu itu sangat perishable. Iya. Sangat Diperah, dibiarin 8 jam rusak. Iya, iya. Harus didinginkan, kemudian harus segera dijual. Sehingga dia punya apa mau dia mau jual sendiri, kok ini kan nggak bisa. Iya, Sehingga ya kita bersyukur masih adanya para wirausahawan yang kemudian memproses, menjual kan ya. Yang penting take and give lah, sama-sama untung. Itu aja, jangan kemudian menekan gitu kan. Itu udah kita malah berharap lahirnya usaha yang untuk memproses, karena susu ini sebagai raw material itu bisa Anda bikin apa aja. Iya. Bisa bikin es krim, Kue. bisa bikin untuk kue, Yogurt. bisa yogurt, dan Dairy produk-produk lainnya yang Iya, sangat-sangat turunannya ya. turunannya tuh tuh luar banyak biasa, sekali, ya. sehingga dan ini membutuhkan skill. Nah kan, kalau peternak udah nggak sempat mikir, Iya. dia jam 3 pagi harus merah selesai, habis itu nyabit, nyari pakan, nggak sempat lah suruh mikir Nggak untuk kepikiran bikin ya, Pak. kayak gitu, sehingga Iya, iya. dibutuhkan ada intermediate Iya. skill yang bisa memberikan nilai tambah. Oleh karena itu tadi saya katakan melalui koperasi mereka jual ke IPS sebagai raw material. Saya ulangi lagi, IPS dia itu apa, jual industri pengolah susu sebagai bahan baku. Tapi petaninya tenang gitu. Tetapi masalahnya dia tidak pernah menerima nilai tambah. Segitu aja ya Pak. Susu yang dijual peternak 5.000 perak. Begitu, liter. Liter. Liter, oke. Iya. Oleh IPS dijual, diproses, dikemas bagus, diiklankan, dia bisa jual 20.000 per liter. Per liter ya. Paritasnya tinggi ya. Yes, nilai tambah tinggi, Iya. tetapi itu tidak bisa diperoleh oleh Peternak. Iya. karena dia hanya bisa jual bahan baku. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan, masalah itu kompleks sekali. Iya. Pertanyaan- Sorry Pak, saya potong. Monggo. Kira-kira yang perlu dikoreksi di mana nih Pak? Ya ini kan perlu di situ ya. Harus ada Jadi ada- koreksi. Oh iya, Oh, saya gini. senang dengan pertanyaan Anda, tapi masalahnya begini. Masalahnya udah kelihatan. Ya, betul. Sebenarnya kan harus ada political will. Ya, Saya nggak tahu karena yang setahu saya kita tahu bahwa Pak Jokowi ya, nawacitanya itu kan selalu setia pada rakyat. ya, Makanya di obrolan kita ini perlu ya, disuarakan betul. supaya
seperti kayak Pak Suroto yang itu Ya. ada diwakili oleh Nah, kebetulan Pak Jokowi tidak datang ke Jati Bening. Kalau ke Jati Bening saya pasang begini. Gitu. Jadi begini, kalau Anda baca buku saya percik-percik, Iya, iya. di situ ada pemikiran. Saya tulis di surat kabar. Iya, iya. Ada surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Dulu kepada zaman SBY saya juga kirim, Gitu ya. tapi nggak ada respon. Rajin berkirim. Oh, tak kirim Pak, resmi Pak. Kirim, Itu tembusan kirim surat tak kirim. Ada surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Surat cinta. Surat cinta 1, 2 itu sampai menjawab solusi yang Anda tanyakan. Oke. Nah, ini kan memang di ngopi ini Pak, ngobrol aspirasi ini memang kita perlu solusi ya Pak ya. Mensuarakan juga aspirasi, mencari solusi. mencari solusi setiap masalah. Iya. Karena Bapak kan sudah ada di ranah perpolitikan dan segala hal yang terkait dengan apapun juga ini udah beberapa dekade ya. Jadi mengkritisi, melihat negeri ini tuh begini yang Bapak sampaikan, yang Bapak sudah perjuangkan, kan nggak ada salahnya nanti siapa tahu dari sini pemangku kebijakan Iya, bisa mendengar, Iya. bisa melihat, dan mereka harus melakukan itu, Iya. harus koreksi diri, dan kita sama-sama hand in hand bareng-bareng ya, Iya, kita dengarkan perbaikan ya. mendengarkan apa yang sudah Bapak lakukan ke depan gimana? Tapi belum tahu Apa tuh? tadi solusinya apa. Iya, ini mau maksudnya. Beliau, ya. Heeh. Suratnya itu isinya apa sih? Oh iya, suratnya, Kita kan perlu tahu. surat cinta kepada presiden Iya. itu apa Pak? Surat cintanya pada Solusi. Presiden itu kami sampaikan ya, antara lain ya. Iya, iya. 1, Pak, dari dulu yang namanya peternak itu punya sapi 1-3 ekor. Kok nggak ya kan? nambah-nambah gitu? Kok nggak ada kebijakan? Tapi semuanya, karena kepada Presiden juga nggak ngomong yang sepele-sepele, tapi semua yang berbau politik. Politik itu politik peternakan ya. Itu harus. Peternak itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Dengan kita memproduksi hanya 20% program susu untuk anak sekolah. Singapura. Ya. Kemudian juga Vietnam. Oh, Jangan gitu. Vietnam itu sudah berpikir seperti itu. Bagaimana menyiapkan generasi mudanya melalui minum susu. Lalu mungkin Anda tanya, apa Indonesia nggak? Oh, kami dari Dewan Persusuan Nasional itu sudah menyampaikan kepada pemerintah. Kami sampaikan kepada pemerintah school milk, program susu untuk anak sekolah. Itu harus. Kenapa? Karena begini-begini. Kita punya reasonnya. Karena anak-anak di desa itu umumnya dia tidak tersentuh oleh yang minum susu. Memang kalau kita lihat statistik ya, konsumsi susu rata-rata 15 liter per kapita. Tapi ini kan hanya susu yang dikonsumsi berapa dibagi penduduk. iya. Tapi kalau kita telusuri berapa orang kota pun yang ekonominya menengah ke atas sama yang di bawah itu berbeda. Mungkin di desa anak-anak itu minum susu berapa tetes setahun. Oh, Tapi di kota anak-anak kita lihat aja. Kalau kita jalan-jalan atau lihat di mall anak-anak yang umur-umur ya dalam Balita lah. pertumbuhan itu seger gitu. Kenapa? Mungkin dia pagi satu siang, tahun minumnya mungkin sekitar 50 sampai 100 liter minum susu. Oh iya. Ya, tetapi anak di desa kan kelihatan dari fisiknya, pertumbuhannya segala macam, kecerdasannya. Nah inilah tadi kalau dikatakan Mbak bagaimana komparasi, yes sebenarnya ini masih sangat relevan. Saya kembali lagi, Indonesia ini tertinggal. Kalau kita bandingkan Jepang, sudah begitu majunya, itu masih bikin program susu untuk anak sekolah. Amerika Serikat, tingkat konsumsi susu sudah sekitar 100 liter per kapita. Masih bikin program seperti itu. Mereka pilih yang masih perlu dibantu, mana yang anak-anak itu sudah bisa membeli. Tapi minum susu sudah menjadi satu kebiasaan. Iya. Kalau kita tanya anak Indonesia yang di Amerika gitu ya, itu minum susu itu sudah sehari-hari, tiap Iya. hari minum susu. Sehari berkali-kali. Oh iya, itu kayak minum air putih Kayak aja minum kita. air putih, Nah, iya. Jadi inilah
Jadi sebenarnya susu itu punya dimensi yang sangat-sangat luas. Tapi kalau dibandingkan anak desa tadi kok nggak tersentuh, padahal kan apa ya? Itu peternaknya di sekeliling mereka gitu loh Pak. Apa sih yang membuat kok nggak bisa dibagi? Peternak itu kan hanya ya memang di desa. Kadang-kadang peternak ini ya berpikirannya rasional menurut mereka. Dia 1 liter susu itu nilai harganya 5.000. Buat dia lebih baik dia jual 5.000 itu untuk beli beras. Oh iya. Daripada dia kasih susu untuk anaknya sendiri. Ini kadang-kadang menjadi sangat-sangat ironi. Ya Allah. Oleh karena itu, dan kedua, tidak semua di desa susu itu diproduksi, susu segar ya. Itu hanya banyak diproduksi di Jawa. Di Jawa pun misalnya di Jawa Timur, itu tidak seluruh. Daerah Malang, Probolinggo, Blitar, ya sekitar itu aja. Sentranya ya? Sentranya. Kemudian Jawa Barat, Pengalengan, Lembang, kemudian ke timur, Kuningan, ada juga daerah Garut, Sukabumi. Selain itu nggak ada. Nggak ada. Jakarta justru masih ada. Ya. Artinya di dekat sekitar sini masih ada peternak-peternak sebenarnya sudah tidak layak ya. Karena katakanlah itu sapinya juga sudah produktivitinya sudah rendah. Tapi whatever itu adalah ada. Sehingga pertanyaan tadi, kenapa di desa anak-anak kurang minum? Karena produksi susu tidak merata di seluruh desa, ya kan? Tapi hanya untuk daerah tertentu. Kembali lagi ya, jadi susu ini dimensinya sangat-sangat luas. Luas sih Pak. Barang yang putih begini yang berkepentingan banyak. Ada peternak sapi perah, ada pabrik susu, Iya. ada konsumennya, ada importirnya. Iya. Anda tahu, susu Indonesia ini, konsumsi susu Indonesia ini terendah di ASEAN, termasuk rendah. Malaysia mungkin 30 liter per kapita per tahun. Thailand tadi juga. Thailand sudah 30 literan. Indonesia masih sekitar 14-15 liter. Padahal dengan jumlah penduduk dan jumlah wilayah yang begini besar ya Pak. Dan Dan Anda tahu produksi susu segar dalam negeri ini hanya mampu memenuhi sekitar, ini yang angka yang saya pakai ya. Saya sering katakan itu sekitar 20%. 80% masih harus diimpor. ya kenapa tuh Pak? Apakah sapi-sapinya kita, peternak-peternaknya kita gimana kondisi dari sapinya itu sendiri, atau kan sapi juga daging semuanya sapi, ayam semua kita import Pak. Apa itu juga mempengaruhi gitu? Udah nggak ada yang beternak, nggak sanggup untuk beternak atau gimana sih Pak? Jadi itu boleh kita awali dengan kata-kata itulah keprihatinan kita. Artinya begini, sapi perah upaya juga udah dilakukan ya, tetapi kecepatan perkembangan populasi dengan kecepatan konsumsi itu tidak berimbang. Di era dulu saya masih ini, orang kan masih minum susu masih jarang. Sekarang orang-orang minum susu, sadar susu sudah tinggi. Iya. Sekarang orang cari minum apa aja pakai susu, makanan susu, semua susu. Ya, minum yogurt. Iya, campuran. Tahun 78, yang minum yogurt itu masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang yogurt itu sudah merata sampai kepada di desa, misalnya gitu. Jadi kecepatan konsumsi, tingkat volume dengan produksi, sedangkan produksi dalam negeri sendiri juga ada masalah. Masalahnya di mana sih Pak sebetulnya? Peternaknya sedikit. Peternak Sapinya juga ya, kita hanya punya 100 ribuan. Sapinya cuma 2-3 ekor. Ya. Masih pendekatan usaha tani ya kan, di belakang rumah. Kalau di Boyolali, aduh, kita kadang-kadang masih prihatin. Itu yang menjadi keprihatinan kita. Jadi sudah puluhan tahun masih aja seperti itu. Kenapa itu? Pemikiran juga ya, ini sebenarnya perlu ada. Jadi kalau ditanya Dewan Persusuan sudah berbuat apa? Wow, saya bikin buku percik-percik pemikiran tentang itu. Saya tuliskan kegiatan kita. Kita itu tulis surat sama Presiden mulai zaman Pak Harto, Bu Mega sampai Pak Jokowi. Oh, Pak SBY ada. Ada semua. Saya tuliskan di situ apa-apa yang kita usulkan ya. Itu kita harus berani ngambil keputusan politik untuk mendongkrak. Karena apa? Ini sangat berpeluang untuk menciptakan lapangan kerja.
ini berpeluang untuk meningkatkan konsumsi susu segar, Mengentaskan. mengurangi kemiskinan. ketergantungan impor. Impor Wah, juga. loh, kalau namanya argumentasinya, no one cares. Kenapa harus impor terus? Sekarang kita itu kalau tadi kita yang nggak dari ada. ya kita nggak ada ya impor. Iya, Mbak, ada pilihan Dan itu lain. dari berpuluh tahun lalu ya Pak? Oh iya, sudah sejak disampaikan, Pak. zaman Pak Harso ya kita impor. Pabrik-pabrik susu yang ada itu didesain untuk impor, bukan untuk pakai susu segar. Oh iya. Ini iya. perlu dicatat ya. Jadi pabrik-pabrik besar itu Tahu orang didesain. yang berjasa mendorong sapi perah rakyat siapa? Orang banyak lupa. Oh siapa ya Pak ya? Yang Mohon maaf namanya ya Pak. Mayor Jenderal, waktu itu Mayor Jenderal Bustanil Arifin. Oh Pak Bustanil Arifin. Tahun 78. Beliau menteri juga kan Pak? Waktu itu Menteri Muda Urusan Koperasi. Kebetulan saya itu membantu beliau ya. Jadi beliau punya keberanian politik. Kembangkan peternakan sapi perah. Setelah beliau membaca artikel di majalah Time pada bulan Maret kalau nggak salah tahun 78. Masih ingat Bapak Judulnya ya? itu Operation Flood in India. Oh. Operasi banjir India itu banjir susu. Beliau tertarik. Saya kebetulan dulu bekerja di farm beliau di Sukabumi kan. Terus pas hari Minggu begitu ada Pak Bus, Bu Bus. Saya ditanya, Teguh bisa bahasa Inggris nggak? Karena saya ini kan orang Jogja, kadang-kadang bahasa Inggris, bahasa Jawa lancar kan. Saya hanya jawab, ya kalau untuk ngomong-ngomong bisa. Beliau langsung, kamu berangkat ke India sama Muslimin Nasution, pelajari persusuan di India. Itu adalah the first time. Bulan April kami berangkat ke India, kita belajar tentang bagaimana India itu. India itu luar biasa dalam persusuan. Ternyata Oh, India itu hebat di persusuan ya Pak dulu. luar biasa. Sudah Dan susunya berapa susu dekade? kerbau. Oh. Jadi disitulah kami pelajari. India sekarang ini nomor 2 di dunia kalau nggak salah untuk produksi susu. Oh, bukan Australia Dan ya Pak? itu dimiliki, Australia kan kecil sekali, Kecil New itu Zealand ya. juga kecil. India itu berbasis peternakan rakyat. Oh. Jadi orang punya karbo 3, ya persis kayak Indonesia gitu. Tapi memang Di-maintain. well organized. Oh. Jadi melalui koperasi. Oh, pakai koperasi. Di Memang situ. koperasi itu koperasinya sumber luar biasa. dari, Ya, jadi yang kecil-kecil kemakmuran menjadi rakyat. kekuatan besar. Iya, Jadi betul. kalau tadi saya katakan keberanian politik Pak Bus waktu itu kemudian langsung beliau memaksa pabrik susu yang ada di Indonesia, saya nggak perlu sebutlah pabrik yang ada, harus menyerap susu rakyat dengan harga yang layak. Kemudian dengan kebijakan itu rakyat bergairah. Lalu pemerintah juga berani membuat keputusan lagi mengimpor sapi perah dibagikan untuk rakyat, di backup dengan kredit yang murah. Nah inilah sebenarnya yang menggulirkan kemudian kalau saat itu tidak dilakukan, saat ini mungkin susu Kita nggak minum. kita masih kecil sekali. nggak minum banget. Itulah yang saya katakan suatu keberanian politik, sehingga kebijakan itu kemudian dibungkus dengan aturan main yang namanya SKB Menteri. Kemudian dikukuhkan tahun 85 dengan Inpres. Jadi sebenarnya komitmen pemerintah saat itu sangat luar biasa besarnya kan, sehingga persusuan itu berkembang, ya kan. Itu pun maksimal kayak kita sekarang ini. Setelah itu kita menurun drastis waktu kita menandatangani letter of intent dengan IMF. Oh. Kuncinya apa? Pada waktu letter of intent ditandatangani, semua kebijakan yang proteksi atau protektif, termasuk yang untuk susu tadi ada Inpres tahun 85, nomor 2 tahun 85, itu semua harus dicabut. Oh. Sehingga peternak yang dulunya itu ada proteksi oleh pemerintah, dibantu, itu nggak boleh lagi. Oh, sampai Akibatnya yang segitunya ya, Pak? wow segitunya. Kalau saya pernah tulis itu waktu ada acara WTO itu saya tulis the implication dari kebijakan letter of intent itu luar biasa. Akibatnya peternak itu dihadapkan tidak ada lagi kewajiban menyerap. Oh. Dulu itu IPS harus menyerap. Heeh. Dulu pemerintah kalau misalnya untuk menaikkan harga itu pemerintah ikut campur.
untuk proteksi pada. Nah, setelah tidak ada Pada itu, peternak, ha. peternak itu dilepas di pasar bebas, liberalisasi. Ya, Dan kalau habis cari itu kaca. tidak ada hampir kebutuhan susu nasional. Harusnya melihat ini sebagai suatu opportunity, suatu peluang pemerintah untuk menggenjot secara tidak tanggung-tanggung. Iya, secara nasional. Oh, secara nasional. Artinya apa? Bagaimana kita meningkatkan? Karena apa? Itu akan menggerakkan ekonomi di pedesaan dan ini sesuai dengan nawacita. Itu ya. Kedua yang perlu diperhatikan adalah perlu ada keputusan politik. Sekarang kita mengakui, udahlah kita liberalisasi memang. Tapi kenapa tadi kalau saya bercerita tentang school milk di Iran, Thailand, India. dan negara lain, India, kenapa kita nggak berani mengambil putusan? Saya minta pemerintah dalam waktu yang sangat dekat segera melaksanakan program susu anak sekolah Iya, berbasis, ingat, berbasis. susu segar yang dihasilkan peternak, Peternak, seperti yang dilakukan oleh Thailand. Iya. Dengan cara semacam ini, maka selain susu bisa kita dongkrak harga lebih bagus, kita akan bisa mencerdaskan anak-anak terutama di pedesaan, pesantren. Mereka akan kurang gizi. Susu adalah salah satu yang sangat efektif. 1 liter susu itu mengandung kira-kira 3,5% protein. Jadi 1 liter itu ada 35 gram protein. Kan luar bagus kan? Belum lagi fatnya, belum vitamin. Jadi ini akan menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya lost generation, Iya, generasi yang hilang. ya. Karena mungkin di kota-kota sih oke ya, tapi di pedesaan ini menjadi generasi yang seperti apa yang kita harapkan? Menghadapi liberalisasi, menghadapi globalisasi, high tech, anak-anak itu akan menjadi apa? Iya, kita tertinggal jauh. Yes, jadi kita harus menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang mampu mengimbangi kemajuan Dari teknologi negara-negara. dan segala macam lah. Nah, kalau kita tidak mulai sekarang menyiapkan, Kapan lalu lagi? siapa? Ketiga, yang inti lagi, kami hanya menuntut presiden mengeluarkan keputusan politik dalam bentuk kepres atau perpres yang isinya mendorong untuk pengembangan peternakan sapi perah rakyat. Seperti yang dulu zaman Pak Harto dengan Impres 2 tahun 85. Impres Ada 2 tahun 85 ya, yang Pak? dicabut karena ada letter of intent. So, Sorry Pak, seharusnya bisa Pak ya? itu yang saya katakan. Keputusan politik. Oh ya harus, nggak ada sulitnya kok. Apa yang takutin? Iya. Ini tapi kemarin kami dengar malah dari Menteri Keuangan ya Pak ya. Ini sih saya bingung, AFTA ya atau apa ya? Kok Menteri Keuangan yang berbicara tentang ya ini lebih kepada ingat nggak Mas yang tidak berpihak kepada peternak. Padahal Oh itu kita ngomong soal, oh itu unggas lain lagi nanti lain. case-nya. Kalau Oh, iya. saya bercerita, saya ngerti. Kalau kita diskusi tentang unggas, kita cara pendekatannya berbeda, absolutely berbeda. Jadi sapi potong, ya nanti sama the time ya. Di hari ini kita coba susu saja, mungkin berapa jam aja nggak selesai. ini 7 hari 7 malam harusnya. Harusnya. Soalnya harus dipelitin masalahnya. Iya, kalau kita kan ngomong so besar tadi sudah pertanyaan. Tapi bahwa penyelesaian ini perlu ada suatu keputusan dan keberanian politik. Iya. Quote and quote keberanian politik. Harus Jadi saya diambil. kirim pada Mas Sofyan buku tulisan kumpulan tulisan saya itu di situ what in my mind. Ya, waktu Bisa itu dibeli di mana tuh Pak bukunya? saya karena ya kemarin terbatas ya, jadi saya nggak nyetak banyak, hanya 100 sudah habis. Saya nggak tahu nanti someday mungkin ya akan saya cetak ulang. Iya, karena itu kan Tapi ada ilmu, yang Pak. bentuk PDF. Tapi Iya. paling tidak dari situ waktu-waktu itu bagaimana kami memperjuangkan peternak rakyat ini. Ya, jadi itu yang. Nah kembali lagi apa? Kalau tadi ditanyakan surat cintanya itu yang sangat mendasar adalah itu. Keputusan politik ya? Oh ya itu semua kepada presiden kita minta putusan politik, keberanian politik. Keberanian politik ya? Jadi kalau kita lihat menghadapi masalah COVID-19 saja berapa triliun. Padahal itu dari kita misalnya sejak
20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu tuh dilakukan. Mungkin sekarang masalahnya udah Hanya, sorry Pak, hanya membutuhkan sampai 3, tidak hanya T ya, hanya cuman berapa? ya memang sih cukup besar ya. Kalau misalnya untuk yang susu untuk anak sekolah ya, itu ya paling banter nggak sampai lah, namanya per tahunnya itu paling berapa T, 2 T aja cukup. Tetapi jangan lupa value yang diperoleh Iya, itu karena luar biasa. SDM Iya. satu. Kedua, peternak itu dengan stimulasi semacam itu nggak butuh lagi dana pemerintah. Peternak akses ke bank kok untuk, dan saya minta juga dulu waktu kita impor harga sapi itu masih murah ya. Sekarang sapi-sapi untuk menambah populasi kita nggak mungkin mengandalkan pada potensi dalam negeri. Kenapa nggak Kami boleh lagi, usul Pak? impor, Iya. tetapi harga impor itu harganya sudah sampai 40 juta per ekor. Saya hitung-hitung secara kalkulasinya, kalau peternak itu dengan 40 juta dan harga susu yang dibeli IPS cuma 5.000, nggak visible. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintah mensubsidi Ya. per ekor 20 juta. Saya bilang pemerintah nggak hilang kok, karena sapi yang ini akan beranak dalam waktu yang Cepat. relatif cepat, Ya. setahun satu. Dan tadi pendapatan masyarakat di pedesaan, berapa yang digerakkan ekonominya. Jadi kita nggak bisa menghitungnya hanya secara plus, hanya ini kali sekian kali, nggak bisa seperti bisa. itu. Ada faktor-faktor X yang perlu dipertimbangkan, sehingga itu termasuk yang kami sudah sampaikan. Kami tulis di koran, kami tulis. Iya. Dulu ya karena kita ada sumbatan-sumbatan menyampaikan aspirasi zaman SBY. Itu ada nanti di buku itu foto-foto ya, judulnya Peternak Sapi Perah Menggugat. Kami tuntut ada 8. Antara lain tadi keputusan adanya school milk, adanya Perpres atau Kepres sebagai keputusan politik, kenaikan harga susu karena susu ditekan terus sama industri pengolah susu. Kami harus demo. Itu sebenarnya demo sebagai langkah terakhir. Selama ini nggak pernah. Tapi kami anggap bahwa sudah sulit sekali ya kita Untuk bicara dengan menyuarakan ya. menteri, dengan ini. Saya ketemu sama menteri-menteri, kami sampaikan, Pak, ini perjuangan Pak. Berhasil sih, untuk harga berhasil. Tapi yang lain-lain sampai hari ini enggak. Sampai akhirnya Jokowi jadi presiden, kami juga udah sampaikan, sudah 2 periode. Saya lagi hibernasi sementara ini saya. Gitu. Jadi Lelah. aduh, lelahnya Bapak kayak lelahnya Pak Teguh kayak gimana ya? Iya. Jadi saudara-saudara kita tuh, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat ngopi di Selaras nih, kalau kita lihat perjuangan-perjuangan seorang Bapak Teguh, mungkin ini adalah satu anak bangsa yang dari 280 juta orang yang juga sama banyak sekali yang berjuang juga. Lelahnya kayak apa? Nah, yang di rumah masih mager aja. Ayo. Enggak, Kita sebenarnya harus- mereka juga, Iya, cuma maksudnya berjuang, kebetulan Pak. saya Betul. yang punya kesempatan waktu untuk berani menyampaikan. Tapi saya yakin Iya. bahwa yakin bahwa kalau kayak Anda baru ketemu saya, Anda mendengar apa yang sampaikan. Hari ini ada 3 orang yang sudah persekutuan hati bahwa Anda sepakat dengan yang saya sampaikan. Karena masalah kita itu logik. Iya. Yang saya sampaikan itu logik, sehingga kita bisa menerima dengan akal kita bahwa ini benar, gitu benar, Pak. iya. Jadi saya hanya berharap ada suatu kayak oil flag begitu ya, mempengaruhi orang sehingga ada resonansi yang sama, sehingga someday akan Ada kalau gerakan. memang siapa tahu tiba-tiba Pak Jokowi ngimpi terus ingat. Saya juga nggak yakin. Jangan-jangan Pak Jokowi saya kirimi surat tuh sekneknya yang nggak benar, di-cut, tidak disampaikan pada Pak Jokowi, sehingga ya kayak tadi katakan Suroto itu kan blessing in disguise. Iya, business guys. Apakah harus seperti itu? Iya, iya. Kalau saya tidak setuju bahwa setiap kali ada masalah itu berapa juta masalah sehingga harus dengan cara-cara Suroto. Kita punya mekanisme. Kami bicara dengan DPR kok, Komisi 4. Lalu Udah disampaikan juga. Disampaikan. Tapi ya begini hasilnya. Tapi ya kita nggak ngerti kan, masing-masing juga punya alasan, punya kepentingan. Itu yang saya katakan tadi. Ya, baik. Kadar kepentingannya, kadar kepekaannya ini kan berbeda-beda. Iya, iya. Betul, betul. oke. Nah, Jadi jadi intinya
seorang Teguh itu tidak pernah lelah Pak, Nggak pernah lelah. untuk menyuarakan. I'm not young at all ya. Oh iya. Saya nih, Iya. ya artinya Di Indonesia ini saya yakin Pak, saya yakin sekali banyak anak-anak bangsa, banyak Bapak Teguh-Teguh yang lain juga banyak iya. dan memiliki kepekaan yang sama, perjuangan yang sama, tetapi mau berjuang juga pintunya tuh kepentok-pentok. Semoga dengan selaras dengan ngopi ini, ya Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, Amin, amin. gitu ya Pak ya. Jadi yang penting Mbak, Uh-uh. sorry, karena yang diperjuangkan ini adalah rakyat kecil. Rakyat kecil. Peternak sapi. Iya. Rakyat. Rakyat. Ini ada blessing Itu di sini. adalah berkah. Ada berkahnya di sini. Mudah-mudahan Insya Allah. seperti ini Pak Jokowi maupun juga aparat pemerintahan Iya, dan itu semua. sangat peka Iya. terhadap persoalan rakyat. Iya, yang duduk-duduk di sebagai wakil rakyat ya, kami mohon coba ini kan Komisi 4 yang menangani ini. oh ya, saya juga kirim kok buku kepada Ketua Komisi 4. Oh iya. Saya juga pernah RDPU sama Komisi 4. Ini baru soal susu ya. Baru susu, persusuan. Belum daging. Belum Daging. ya. Belum daging, nanti belum yang Daging lebih gila lagi. belum unggas tadi Bapak sampaikan. Ya, tahu lah. Atau gini aja. Nanti kita list. 2024, Pak Teguh nyalon jadi pemimpin nasional. Boleh. Iya. Kan Nggak mudah jadi udah. Sebenarnya kalau teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat itu quote and quote mau. Pak Teguh, mumpung di sini kita ya udah larut malam, tapi semakin panas dan kita kan perlu solusi nih Pak. Ada pesan dong Pak untuk para pemangku kebijakan, untuk kepala negara kami, untuk para wakil rakyat yang duduk di DPR. Jadi semoga ilmu dan semua perjuangan Bapak ini didengar dan diperhatikan agar kami bisa meneruskan dan menjadikan negeri ini tetap gemah ripah loh jinawi. Silakan Pak. Khusus untuk Pak Jokowi, untuk menyelesaikan masalah persusuan khususnya berkaitan dengan peternak sapi perah rakyat, kami tidak perlu menggunakan cara-cara yang digunakan oleh Saudara Suroto dari Blitar kemarin. Tapi kami mohon Bapak memperhatikan apa yang kami sampaikan melalui surat, terutama keputusan-keputusan politik yang kami tuntut. Antara lain, satu adalah adanya peraturan perundangan, apakah itu bentuknya perpres ataupun kepres yang berkaitan untuk pembinaan, pengembangan, dan perlindungan peternak sapi perah. Kedua, adanya program susu untuk anak sekolah. Selain untuk mengatasi lost generation, stunting, dan sebagainya, tapi kita juga menyediakan masa depan generasi yang berkualitas, yang akan mampu menjawab semua tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Dua hal ini saja kalau bisa diambil keputusan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu sudah akan mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian nasional. Kedua, untuk para anggota DPR, kami sangat berharap mau. Karena apa? Banyak hal-hal yang terkait dengan pengembangan peternakan sapi perah, itu kewenangan-kewenangan melekat di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk adanya APBN yang akan digunakan untuk mempercepat proses pengembangan peternakan sapi perah. Juga tadi kalau kami sampaikan untuk susu anak sekolah, yes, kewenangan DPR, hak budget DPR hendaknya digunakan untuk mendukung ini. Dan juga kewenangan-kewenangan yang lain dari DPR, gunakanlah Bapak-Bapak wakil rakyat, bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk masa depan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Sahabat-sahabat selaras, kita memang sedang menghadapi problematika yang luar biasa, dari mulai kesehatan, pendidikan, semuanya rasa-rasanya sedang mengalami hal-hal yang luar biasa, cobaan yang luar biasa. Tapi itu adalah tanda cinta Allah, tanda cinta Tuhan kepada kita. Karena Allah bilang kita mampu untuk itu semua. Dan seperti yang tadi kita dengar bersama, Pak Teguh menyampaikan aspirasi yang luar biasa, tapi bukan hanya aspirasi. Beliau memberikan gambaran perjuangan dan solusi-solusi, legacy yang insya Allah akan kita teruskan bersama-sama. Jadi buat sahabat-sahabat tersayang yang mau menyampaikan aspirasi, nggak perlu demo-demo kali ya, datang aja ke ngopi, ke Swiss Bell Residence, kita ngopi bareng, ngobrol aspirasi bareng-bareng,
untuk menemukan solusi-solusi terbaik di negeri ini. Karena kita sangat mencintai Indonesia, kita sama-sama mencintai negeri ini, dan kita ingin generasi-generasi kita membangun peradaban yang gemilang. Ya nggak Mas Sofyan, Pak Teguh? Pokoknya terima kasih untuk semangatnya, perjuangannya, tidak pernah lelah untuk berjuang. Semoga generasi muda Indonesia terus berjuang dan terus memberikan kontribusi yang besar buat negeri ini dengan kepandaiannya, kepintarannya. Jangan malu jadi petani, peternak, karena disinilah Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Kita harus garap sama-sama, kita harus jaga sama-sama, dan kita harus kelola sama-sama. Untuk para pemangku jabatan, untuk para pemimpin-pemimpin negeri ini, nggak boleh baper. Semoga bapak-bapak ibu semuanya selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah, selalu dijaga kesehatannya, dan kita selalu berdoa agar kita memiliki pemimpin-pemimpin yang selalu menyayangi rakyatnya, dan kita menyayangi, dan kami menyayangi Anda semuanya. Dari saya Hadijah Airiza Fibi, terima kasih banyak sudah ngopi bareng di Selaras TV dengan Seven of Ocean, dan juga Mas Sofyan, jurnalis Suara Karya yang selalu kontribusinya luar biasa juga untuk memberikan pencerahan, dan Pak Teguh, sekali lagi Pak Teguh Budiana, Dewan Persusuan Indonesia, luar biasa Pak. Salam hormat keluarga, jangan lelah datang ke sini lagi Pak, besok-besok kita belum bicara Koperasi masih banyak banget ya. Teman-temannya Bapak, kolega semuanya boleh kita datang di Swiss Bell Residence Hotel kita kupas. Kita bicarakan di sini. Jangan lupa di Swiss Bell Residence Kalibata bersama ngopi di Selaras TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selaras TV, selebaran aspirasi.